walaupun Renault Twizy ini kecil, tapi dia bisa bawa Vario di belakang. Maksud lu apaan? Oh iya, maaf bang. Ya udah kita lanjut kemana aja? Ya udah ke Kelapa Gading. Kelapa Gading ya. Oke, Kayaknya siap bang. nyalain dong. Oh iya, siap. Ini dibuka dulu ya. Ya, ya. Oke. Nah, ini dia Renault Twizy. Ya, ngomongin microcar gak lengkap kalau nggak ngomongin si Renault Twizy, karena dia salah satu pelopor dari microcar. Dia punya dimensi yang wheelbase-nya cukup kecil ya, 1,6 meter, dan panjangnya sendiri itu full body 2 meter aja. Kecil memang. Dia kelasnya ini lawanan sama dengan Toyota ComCV yang pernah direview sama Satria Katan di Bali, dan juga kalau di Eropa dia lawannya langsung berhadapan dengan Citroen Ami. Kita langsung aja bahas soal desainnya ya. Ya, pertama di bagian depannya sendiri, dia ini yang ada di depan kacanya cuma bener-bener satu doang di depan. Sisanya kalau kalian lihat yang bening ini di atas, terus di pintu, itu akrilik semua. Kenapa? Karena dia biar ringan di ongkos. Sebenarnya itu sih. Terus wipernya juga dia telanjang aja gitu. Terus untuk washernya dia langsung nyambung sama wiper. Jadi kayak ala-ala Mercedes gitu. Terus lampunya dia bulat. Sayangnya masih halogen, bukan LED seperti EV-EV kebanyakan. Lalu uniknya itu dia untuk pengecasannya sendiri, kabelnya langsung built-in, kecolok sama mobilnya. Ya, ini ada sisi positifnya ya, karena kalau misalkan kayak EV kebanyakan kan ditaruh di bagasi, bisa dibawa kemana-mana takut hilang atau gimana. Kalau ini kan, ya udah tinggal bawa mobilnya, charger akan selalu tersedia. Gitu. Terus nggak cuma colokan aja, ya ini colokannya 3 UK, dia ada ini apa buat washer fluid untuk wiper depan. Nah, ini untuk bagian depannya. Tertulis zero emission ya, karena ini fully electric. Dari samping kelihatan ya, kalau si Twizy ini memang gaya desainnya itu mobil microcar yang open wheel. Ngomong-ngomong soal open wheel, dia kan kayak F1. Nah, si Renault ini buat versi F1-nya juga. Dan Renault Twizy ini juga ada versi cargo yang nanti kita bahas di bagian belakang. Bedanya karena di situ. Tapi kita sekarang bahas soal bannya dulu. Dia kalau untuk ban depannya sendiri profilnya 125/80 dengan lingkar R13. Ya tapi sama kayak Renault Kwid ya, dia 3 bautnya. Ya siapa juga sih yang mau modif mobil kayak beginian gitu. Dan dia suspensinya juga udah independen, full 4-4-nya. Juga disc brake semuanya. Jadi yang belakang itu bukan rem teromol tapi disc brake. Jadi buat mobil-mobil LCG sih malu sama mobil ini. Padahal mobil ini kecil banget. Terus ini bagian yang paling unik. Kenapa? Karena pembukaan pintunya, wah, sama kayak Koenigsegg, ala-ala Raptor gitu ya, Raptor door istilahnya. Bukan, keren. Jadi kalian bisa flexing keluar dari mobil ini ya kan. Tapi nggak tahu ya apakah bisa parkir di parkiran valet atau enggak. Ya at least keren lah kalau bawa ke tongkrongan gitu kan bukanya, kebuka langsung 2. Spionnya masih touchscreen, sayangnya. Dia nggak elektrik dan pelipatan juga manual ya. Jadi untuk mobil sekelas microcar ini nggak butuh yang elektrik sebenarnya, karena sekali lagi untuk weight saving. Nah di bagian belakang dia beda ya profilnya sama ban depan. Dia lebih lebar 145/80 dengan lingkar yang sama R13. PCD juga sama dan dia emang pakai penggerak roda belakang. Jadi layoutnya itu RR karena motor listriknya itu juga ada di belakang. Seperti yang kalian lihat lampu remnya tinggi ya posisinya. Kenapa? Karena emang mobil ini kecil jadi biar kelihatan sama mobil-mobil yang juga gede. Tetap dia juga pakai lampu halogen untuk lampu mundur dan juga lampu remnya. Termasuk lampu sennya, dia ada di bawah. Nah, di bagian belakang ini bedanya dengan Twizy versi cargo yang seperti gue bilang sebelumnya. Itu adalah, kalau Twizy versi cargo, belakang ini dipakai untuk, sesuai namanya, cargo, bagasi. Bagasinya itu kalau di Twizy cargo dia muat sampai 31 liter. Dengan max load-nya itu 75 kg. Nah, pembukaannya sendiri ya, dia seperti terlihat di belakang sini, kalau misalkan yang Twizy Cargo dia ada kuncinya di sebelah sini. Dan sayangnya memang nggak ada kaca belakang ya udah kelihatan dari tadi. Jadi kita nggak bisa ngeliat ke belakang. Tapi walaupun begitu ya dimensinya masih kecil, jadi masih bisa nongolin kepala lah ke samping. Karena kan nggak ada jendelanya, jadi aman. Terus ini ke bawahnya ya dia bumper ya, plastik ABS, gampang sih perawatannya. Jadi so aman kalau misalkan kesundul sama motor, bisa diamplas. Oke, nama Twizy ini sebenarnya ada artinya. Terdiri dari twin and easy. Kalau ditranslate, kembar dan mudah. Sebenarnya nggak gitu sih. Kalau ditranslate itu artinya adalah mudah untuk berdua atau mudah untuk
kemana-mana. Seperti itu. Sekarang masuk ke bagian dalam, gue mau lewat mana ya? Di situ aja deh. Oke. Nah, wah, enak nih. Posisi kemudinya ada di tengah. Kayak McLaren F1 sama McLaren Speedtail ya. Tapi ya, ini dia interior dari Renault Twizy. Dari bahan-bahannya sendiri ya. Dia plastik dan ada aksen karbon di depan, full plastik. Kursinya, ini karet ya, kursinya ya. Karet dan tipis. Terus juga kalau kalian ke bawah sini nih, lihat, itu ada lubang untuk air nih, di bawah sini. Kenapa? Karena memang kan di Twizy ini, kalau di Eropa sana ya, dia ada pilihan yang nggak pakai pintu sama sekali. Ada pilihan yang pintunya cuma setipis gini doang. Ada tambahan kaca di bawahnya. Terus ada lagi add-on aksesoris yang ada kacanya baru di atas ya. Se-bespoke itu, tapi bisa dibilang nggak bespoke juga sih. Itu pilihan dari dealer masing-masing. Seperti itu. Jadi, karena dia nggak ada jendela sama sekali, pasti kan kalau hujan, ya basah dong otomatis. Makanya dia pakai material plastik biar gampang dibersihin dan juga tahan air. Waterproof tujuannya. Terus juga buat weight saving. Itulah kenapa kaca-kaca di atas sini, di samping, terus ya di sini semua itu dia kaca-kaca akrilik. Nggak ada yang gelas. Yang gelas itu cuma depan doang untuk ya safety. Makanya dia yang depan kaca aja. Oke, sekarang kita ngomongin akomodasi juga. Ini ada kantong di sini 2 dan ada colokan 12 volt. Jadi kalau kalian mau ngecas bisa di sini. Terus di sini juga ada, nah, kalau yang ini dia nggak ada kuncinya ya, kompartemen glove box-nya. Kalau yang ini dia perlu pakai kunci untuk ngebuka dan kapasitasnya lebih besar dibandingkan glove box yang ada di kiri. Oke, sekarang kita nyalain panel instrumennya. Ya, di sini kita bisa menemukan ada sensor airbag, terus juga sensor rem parkir, ada juga tanda buat warning kalau misalkan ada, ya kayak misalkan engine check lah kalau di mobil mesin-mesin konvensional. Ini stop dan service. Terus di panel instrumen sendiri dia ada indikator seberapa full kita ngegasnya. Terus ada indikator gigi, kapasitas baterai, kecepatan, dan juga beberapa mode yang bisa menunjukkan odometer, trip meter, sama driving mode dan jam. Oh ya, ini masih mile per hour karena hitungan di UK ya, karena ini kan pasar untuk UK. Terus di sebelah kirinya dia ada indikator lampu, ada indikator nih yang go ini, itu indikator buat kalau misalkan mobil ini siap untuk jalan. Kalau misalkan kita gas gini ya, dia ini nggak bisa diganti sama sekali. Nah, karena go-nya belum nyala, kita mesti starter lagi biar, nah ini baru bisa Twizy-nya berjalan seperti itu. Terus di bawahnya lagi ada indikator netral dan yang paling kiri ada indikator sen. Ada bunyinya, karena ini EV, jadi untuk memberitahu orang-orang sekitar kalau ada mobil lewat. Nah, di panel instrumennya, selain yang gue sebutin tadi, dia juga ada indikator suhu baterai dan juga indikator kalau baterainya habis di bagian tengah sini. Nah, coba ya kita nyalain lagi, ulang. Tuh, di tengah sini ada indikator warning cek baterainya. Tuh. Oke, itu aja dari panel instrumen. Pindah ke bagian kiri dulu ya. Nah, di sini nih transmisinya. Sebenarnya dia terdiri cuma dari 2 tombol aja, D sama R. Kalau N itu kita pencet dua-duanya baru. Nih kayak misalkan nih, ini kan ganti ke D ya. Nah, pencet dua-duanya itu N gitu. Jadi terdiri dari 2 tombol aja. Paling kiri ada hazard. Terus di sini ya sesuai mobil Eropa, dia ada sen sini sama perlampuan dan ada mode. Nah, ini juga kalau misalkan ya itu untuk memberitahu orang-orang sekitar kalau ada Renault Twizy lagi mau lewat. Karena ini EV ya, nggak ada suaranya sama sekali. Jadi agak bahaya kalau nggak ada suaranya. Terus kalau kalian mau denger klaksonnya, dia ada di sini. Agak kenceng klaksonnya, jadi siap-siap kalau yang pakai earphone ya. Maaf. Klakson mobil beneran. Orang-orang nggak tahu kalau kita klakson ini mobilnya sekecil ini gitu. Oke, terus tuas yang kanan itu buat wiper. Full sama pencetan buat ganti-ganti panel instrumen. Oke, itu dari panel instrumen. Setirnya sendiri dia nggak dilapisin apa-apa ya. Sama dia udah tersedia airbag walaupun cuma 1. Nah, sebelum kita ngomongin ke bagian belakang, ini kursi bagian depan cuma bisa dimaju mundurin aja ya. Dia nggak ada opsi untuk reclining sama sekali. Tapi walaupun begitu sendirannya nggak terlalu tegak kok.
dia masih bisa nyender dengan sempurna. Nah, kita juga menemukan kalau di sini ada kompartemen penyimpanan juga ya, walaupun cuma bisa buat naruh buku manual aja sih sebenarnya, atau ya dokumen-dokumen penting lah biar nggak ketahuan. Kalau di sini kan bisa diambil sama orang gitu, kecuali yang di bagian kanan, karena yang di bagian kanan yang ada kuncinya doang gitu. Terus juga kita menemukan kalau ini dibuka ya, kursi belakangnya, kita akan menemukan kompartemen penyimpanan juga di bagian dalam sini. Nah, ada kantongnya juga. Terus kalau kita buka lagi, bawahnya ini yang kayak ember baskom, plastik semua ya. Nah, kita bisa menemukan kompartemen. Nah, ini nih, dinamo sama motor listriknya ya. Sama baterainya juga di sini. Oke, ngomongin soal baterainya sendiri, dia berkapasitas 6100 watt per hour dan dia memiliki range kalau sesuai NEDC itu 90 km. Tapi ya NEDC ya, jadi mungkin realitanya 60 sampai 65 km aja untuk range-nya sendiri. Dan pengecasannya karena dia cuma satu opsi, dia nggak ada colokan CCS2 atau CHAdeMO atau apapun itu, dia butuh waktu sekitar 3,5 jam dari 0 sampai 100%. Sekarang coba gue duduk di belakangnya ya. Ini gue tingginya 165 cm dan ya jujur muat dengan sempurna ya. Maksudnya headroom masih luas, walaupun memang ruang gerak terbatas karena kiri kanannya langsung panel body. Jadi ya aman-aman aja. Tapi gimana kalau gue bersama dengan ya pengendara yang posturnya kayak orang Eropa, sesuai dengan pasar atau market dari Renault Twizy. Ya, kita kebetulan kru kita ada salah satu yang posturnya kayak orang Eropa banget nih. Ayo Bang Red. Bonjour. Wah kan, orang Eropa banget tapi mukanya Arab. Gimana? Ya. Oke, nah ini kalau misalkan diisi sama 2 orang. Dan ya kalau misalkan duduk di kursi baris kedua ya secara legroomnya karena dipaksa ke kiri dan kanan, kaki kita nggak bisa taruh di tengah, jadi luas-luas aja, kakinya bisa gerak bebas. Kalau misalkan kakinya kita lipat kayak begini, kita bisa naruh tas gitu kan, masih bisa naruh ya apalah tas-tas kecil gitu, tas lempang atau gimana. Tapi ya masih enak sih sebenarnya untuk ukuran badan 165 cm di belakang sini. Nah, gimana kalau kita tuker? Coba Bang, mau ditukar Bang? Nggak mau yang review gua Bang, mesti tuker ya, kita tuker ya. Bang Ridi di belakang, gue di depan. Nah, tapi kekurangannya juga kalau misalkan gue mau keluar nih di bagian belakang, walaupun kecil ya masih muat, tapi tetap aja susah keluarnya. Jadi kursi ini mesti dimajuin dan nggak nyampe Bang, tolongin Bang. Tolongin nggak ya? Tolongin dong. Ini jangan sampai ada perdebatan loh di antara kalau kalian misalkan bawa cewek kalian gitu ya, terus susah keluar, debat sampai putus. Lucu kalian putusnya ya. Nah, oke, jadi emang itu akses keluarnya agak susah. Kursi mesti dimajuin. Oke, sekarang kita tukeran. Ayo Bang Red. Mesti maju lagi. Nggak bisa, nah. Nah. Oke. Ini mesti maju dulu dan kita lihat beruang kita tercinta masuk ke belakang. Aman Bang? Aman. Aduh. Nah. Wih. Yes. Nah, ini posisi menyetir ya. Gimana overall Bang belakang? Headroom masih ada lah. Claustrophobic ya? Klaustrofobik katanya. Emang sih untuk postur badan Bang Red yang tingginya berapa Bang? 180. 180. Emang agak klaustrofobik. Kenapa? Karena sempit banget ya. Iya. Sempit banget. Langsung nempel. Bagian sini nggak bisa ngelihat gitu, mesti begini gitu. Iya, langsung nempel sama bodi. Jadi ya itulah kalau misalkan ini diisi sama 2 penumpang dengan postur yang berbeda. Oh iya, mobil ini juga punya kekurangan ya tetap. Kalau misalkan kalian lihat Koms EV review kita di sebelum-sebelumnya, kan disediain pendinginan udara kayak cuma kipas aja sih sebenarnya di depan situ. Tapi di Twizy ini tidak ada sama sekali. Tapi walaupun begitu ya memang Renault tentunya memiliki tujuan. Kenapa? Kalau misalkan dia masang AC di dalam sini, kan pasti tidak energy saving dan tidak weight saving. Jadi ya keputusan mereka tidak memasang pendinginan udara sama sekali di sini. Terus juga di atas sini dia ada ornamen speaker sebenarnya. Tapi setelah gua center ya, gua telusuri lagi dalamnya itu nggak ada speaker sama sekali. Langsung rangka di atas bagian sini.
Tapi walaupun begitu, mungkin di luar sana ada aksesoris third party yang menyediakan speaker untuk Renault Twizy yang bisa langsung dipasang ke atas ini. Oke, itu sih kalau dari segi kekurangan bagian interior. Jadi, motor listriknya ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 17 horsepower dengan torsi 57 Nm. Terlihat kecil ya, tapi jika dibandingkan dengan berat mobilnya yang hanya 450 kg, terasa cukup, karena ya cuma muat 2 penumpang aja kan. Nah, mengingat Renault Twizy ini memiliki dimensi yang kecil ya, jadi kita langsung aja coba di dalam gedung. Oke. Nah, oke. Iya. Ternyata emang dia nggak ada power steering ya sama sekali. Tapi ya mengingat bannya juga kecil banget profilnya. Jadi untuk manuver dia masih gampang walaupun nggak ada power steering. Tapi tetap kalau misalkan lagi diem gini dia agak berat ya rasanya. Dan untuk respon gasnya sendiri dia nggak langsung loncat. Kayak mobil listrik kebanyakan kan kalau digas dia langsung loncat gitu kan. Ini hentakan mobil listriknya masih berasa ya. Karena torsinya terasa di putaran awal. Tapi kalau misalkan kita langsung gas injek dalam gini. Tuh. Dia masih ada jeda untuk kita ngerem. Jadi nggak langsung loncat. Terus bagaimana soal radius putarnya? Nah, ini yang sering ditanya sama orang-orang. Ini kan mobil kecil ya dimensinya. Radius putarnya gimana bang? Nah, sekarang kita coba radius putarnya. Nih ya. Kita coba dari pojok. Nih, oke. Sekarang kita langsung coba. Di dalam bisa di dalam gedung juga. Lantai 2 loh padahal. Ngeri-ngeri jatuh tuh ke bawah tuh. Oke, itu soal radius putarnya. Dia emang kecil banget radius putarnya. Nah, sekarang coba kita tes parkir. Karena walaupun si Twizy ini yang nggak punya sistem safety apa-apa ya. Kalau yang tipe ini nggak ada sensor parkir. Terus dia nggak ada kaca belakang pun juga nggak ada. Kamera 360 aja yang nggak mungkin ditanyain ya. Nggak ada. Dan spionnya masih touchscreen. Jadi walaupun begitu kita coba parkirin si Renault Twizy ini. Dimensinya kan kecil ya. Masa susah gitu parkirin paralel. Sekarang kita coba parkir paralel di belakang Land Cruiser itu. Apakah bisa? Kita puterin dulu. Oke. Enaknya punya Renault Twizy itu manuvernya gampang ya. Karena kecil mobilnya. Oke. Kita lihat berapa lama gua bisa parkirin si Twizy ini. Oke, kita maju. Dengan radius putar yang sangat kecil, nggak butuh waktu lama untuk parkirin Renault Twizy ini parkir paralel. Gampang banget emang. Cocok untuk penggunaan dalam kota. Misalkan kalian di pasar gitu kan, mau belanja bulanan gitu, susah nemuin parkir, udah bilang aja ke tukang parkir, mas saya parkir di parkiran motor aja, gampang. Nah, ngomongin soal pasar, gimana kalau si Renault Twizy ini mau keluar, misalkan lagi banyak orang gitu kan berkerumun, ya biasalah orang Indonesia kan pejalan kakinya banyak ya, tapi mobil ini kan gak ada suara, toh ini fully electric vehicle. Kita bisa nyalain artificial sound buat ngasih tahu ke orang-orang kalau mobil ini mau keluar. Ya suaranya attention seeker banget sih ya. Dan jujur agak annoying. Tapi dengan begini kita bisa ngasih tahu orang kalau kita mau keluar. Gitu. Dan kita mendekati orang-orang tersebut. Jadi mereka bisa ngindar gitu. Dadah. Ngomongin soal layoutnya ya, atau desainnya yang open wheel, kalian juga nggak perlu takut kalau Twizy ini ban depan atau ban belakangnya bakal nyenggol sesuatu. Kenapa? Karena bagian terluar dari mobil ini masih spion. Jadi kalau spion kalian belum nabrak ya otomatis kalian bisa lewat. Kalau spion kalian udah nyenggol ya kalian jangan lewat karena bannya bakal kena juga kemungkinan. Seperti itu. Kan bisa dilihat. Sama roda belakangnya masih jauhan spion. Enak lah buat dibawa ke jalan tikus. Jadi kalau di Google Maps kalian jangan lupa ini bisa pakai mode motor, nggak perlu pakai mode mobil. Dadah.
Wah, keren ya, Raptor door. Nah, bisa kalian lihat, muat 3 Twizy dalam satu lift mobil. Sekecil itu Renault Twizy. Nah, jadi kesimpulannya, Renault Twizy ini cocok untuk kalian yang ingin mencari sebuah kepraktisan dari sebuah microcar. Karena mobil ini cocok untuk digunakan di minggu pagi ya, misalkan kalian liburan, menikmati udara segar di sekitaran komplek. Tentunya karena mobil ini juga nggak bisa dibawa jalan jauh-jauh. Dia cuma punya range 60-65 km aja. Dan walaupun mobil ini termasuk jenis microcar, harganya nggak mikro-mikro banget sayangnya. Jadi patok dengan harga 450 juta off the road. Namun kalau kalian ingin memilikinya, kalian bisa datang ke Glamour Auto Boutique yang nomornya akan kita cantumkan di bawah sini. Kita juga terima kasih kepada Glamour Auto Boutique telah menyediakan 3 unit Renault Twizy ini yang available tentunya untuk kalian miliki. So, sekian itu saja dari Autonet Max. Terima kasih telah menonton. Jika kalian belum subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui video-video selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio. Bye-bye.